warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Siti Santriwati, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer saat komputer dinyalakan. Fungsi sistem operasi 1. Manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan. 2. Berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Merupakan pembentukan program pada perangkat. 3. Menghubungkan hardware. Berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget. 4. Keamanan data. Melindungi data pengguna dari serangan cyber. Perkenalkan, nama saya Astrid Juni Ardelia dari kelompok 7. Sistem operasi multi-user berfungsi untuk menghubungkan lebih dari satu pengguna mengakses sistem komputer pada waktu yang bersamaan. Sistem operasi multitasking adalah sebuah sistem operasi yang berfungsi untuk menjalankan lebih dari satu aplikasi. Hampir semua bisa berjalan pada semua jenis sistem operasi. Sistem operasi multiprocessing atau dikenal dengan teknologi informasi yang berfungsi untuk memproses program secara bersamaan. Sistem operasi multithreading merupakan salah satu teknik pemrograman yang berfungsi untuk membuat proses berjalan secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem operasi 32 bit. Sistem operasi 32 bit merupakan sebuah satuan data. Komputer 32 bit adalah komputer yang dapat memproses 232 data selama satu waktu. Sedangkan komputer 64 bit adalah komputer yang dapat memproses 264 data dalam satu waktu. Ada juga sistem operasi desktop. Sistem operasi desktop merupakan sistem yang digunakan di suatu kantor dengan jumlah pengguna yang terbatas. Sedangkan sistem operasi jaringan adalah sistem yang dirancang untuk lingkungan atau perusahaan yang melayani beberapa pengguna dengan berbagai macam kebutuhan. Fungsi desktop. Fungsi desktop secara umum membuat pekerjaan lebih efektif. Perkenalkan, nama saya Deno Prasetya dari kelompok 7. Di sini saya akan membacakan sistem operasi. Sistem operasi open source adalah suatu istilah yang digunakan untuk software yang membebaskan source dan dimodifikasi oleh pengguna. Kelebihan open source: 1. Legal karena penggunaannya tidak melanggar hukum. 2. Bebas dikembangkan. 3. Tidak ada pembajakan. Kekurangan open source karena dukungan pemasaran yang kurang. Perkenalkan, nama saya Cairil dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan Source merupakan perangkat lunak yang berbayar dan tidak dapat dimodifikasi dengan pengguna. Kelebihan Source terlebih sistem terjamin, lebih mudah digunakan, banyak dukungan pasaran. Kekurangan Source, pengembangan terbatas. Sekian dari saya. Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux dengan kode sumber terbuka dan berlisensi APA-CHE 2.0 yang dirancang beragam untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Versi-versi Android 1.0 atau yang disebut dengan Alpha dirilis pada 23 September 2008. Android ini sudah dilengkapi dengan fitur aplikasi YouTube dan lainnya. Android 1.1 atau yang disebut dengan beta dirilis pada 9 Februari 2009. Android ini memperbaiki bug yang terjadi pada versi alpha. Android 1.5 atau yang disebut dengan Cupcake dirilis pada 27 April 2009. Android 1.6 atau yang disebut dengan Donut dirilis pada 15 September 2009. Android Donut mengintegrasikan kamera dan galeri sehingga hasil foto dan video dapat diakses lebih cepat. Android berfungsi untuk game dan multimedia, dapat digunakan untuk membuat aplikasi. Remote control baik ke sesama Android atau ke perangkat lain seperti TV dan laptop. Dapat digunakan untuk melacak nomor seluler orang.